kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketua Psikologi, Bapak Ibu yang sama-sama saya hormati. Dari tadi malam saya masih sedikit ada bertanya-tanya. Iya. Tadi malam kita kan disuruh bertawadu menghadap ke daerah. Iya. Kemudian ketika kita dikasih la ilaha illallah, akhirnya kunci. Iya. Kenapa sih mesti ke situ? Apa sih orang saya terkadang di situ? Kemudian ketika Allah terjadi semua ke semua alam ini atau khusus kepada kita manusia seperti kita yang tidak ada yang Allah semata. Kenapa sih ada yang dominan berbuat jelek dari kata baik dan buruk itu? Kalau misalnya berbuat buruk cenderungannya pasti bisa membuat kita supaya jangan cenderung ke yang itu. Oh ya. Terima kasih banyak, Ustaz. Di sini Allah mengajari kita karena kita ingin berliku dengan Allah, bermuajahah dengan Allah. Allah katakan inni wajjahtu wajhiyah. Ya kan? Ini yang kita baca dalam doa iftitah kan? Aku hadapkan wajahku kepada wajahnya Allah. Lihat. Secara makna zuhir, mana yang sesungguhnya wajah Allah? Wajah Allah tuh sekalian alam. Itu wajah Allah tuh. Diperhalus bahasanya segala yang wujud itu wajah Allah. Kalaulah wajah Allah itu segala alam dan segala yang wujud, namun kemana tempat memandang secara sempurna wajah Allah pada alam dan segala yang wujud? Tempat memandang kesempurnaan wajah Allah pada sekalian alam dan pada segala yang wujud itu pada insan. Nah, berarti yang wajah Allah itu dari ujung rambut sampai ujung kaki, ini yang wajah Allah. Tuh, dari ujung rambut, ujung kaki itu wajah Allah. Lalu ditilik lagi ke dalam. Nah, ditilik ke dalam. Karena Zohirun Robi pi bani abdi, ana pi abdi, aku telah wujud dan nyata pada dirimu. Maka kajilah, tilik aku di dalam rahasia dirimu. Ini wajah Allah. Nah, kalaulah ini wajah Allah, tilik lagi ke dalam, bahwa di dalam wajah Allah tadi, pada diri insan ini masih ada wajah Allah. Yang wajah Allah pada insan, dari ujung rambut sampai ujung kaki, inilah yang wajah Allah. Ya. Nah, setelah kita paham wajah Allah pada diri insan ini wajahnya, tilik lagi ke dalam. Yang wajah Allah pada insan itu, itulah namanya qalbu. Nah, itu yang katakan, qalbul mu'min baitullah. Hatinya orang mukmin itu tuh baitullah, rumahku, wujudku. Makanya dikatakan oleh Allah dalam surat yang lain, falyabudu rabbahazal bait. Sembah olehmu pemilik rumah ini, Tuhan pemilik rumah ini. Maksudnya kalau zahirnya, janganlah disembah Ka'bah, tapi sembahlah Allah pemilik Ka'bah. Nah, kalau Ka'bah itu, ini yang Ka'bah tuh diperhalus, inilah qalbu, ini rumah Allah, ini wajah. Tilik lagi ke dalam bahwa yang dikatakan wajah Allah itu yang disebut namanya dengan ruhani. Itu yang wajah Allah. Tilik lagi ke dalam bahwa yang dikatakan ruhani itu sebenarnya adalah ruh. Ruh itu yang wajah Allah. Tilik lagi ke dalam bahwa yang wajah Allah itu tiada lain adalah sir. Itu yang wajah Allah. Pandang lagi bahwa wajah Allah itu adalah Muhammad. Pandang lagi bahwa wajah Allah itu adalah sifat. Pandang lagi bahwa wajah Allah itu adalah zat. Pandang lagi bahwa wajah Allah itu ya aku. Makanya dalam berzikir tilik ke dalam supaya kita tahu prosesnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, secara rinci lagi. Nah, nih. Hati Bapak Ibu tempat memandang wajah Allah itu terbagi berapa Bapak Ibu? Terbagi sepen. Nah, lihat. Banetu Ibnu Adam Kisoroh. Aku jadikan batang tubuh anak Adam, batang tubuh kita ini, kata Allah, sebagai sebuah mahligai. Mahligai itu istana. Bahwa di dalam batang tubuhmu yang dikatakan mahligai, sesungguhnya di dalam mahligai itu ada namanya hati sudur.
Nama hati sudur. Di dalam hati sudur itu ada namanya hati fuad. Di dalam hati fuad itu ada namanya hati kulub. Di dalam hati kulub itu ada namanya hati bahjatul kulub. Di dalam hati bahjatul kulub itu ada namanya hati lub. Di dalam hati lub itu ada namanya sir. Di dalam sir itu ada namanya nur. Di dalam nur itu aku, kata Allah. Maka menilainya ke sini. Kalau kita sudah menilik ke sini, disitulah Allah beri jawabannya. Wastona'tuka li nafsi wa anahtartuka fastami' lima yuha. Aku pilih dirimu tempat bagiku, dengarkan kalam-kalam aku yang aku tanamkan ke dalam hatimu. Karena hatimu itu adalah rumahku, rumahku itu disitulah aku. Jadi kalau ingin menjumpai aku, carilah di rumahku, jangan cari di pasar. Ini, itu yang pertama meniliknya ke dalam. Yang kedua, Allah katakan, ini masalah takdir nih. Kita wajib mengimani Allah, ya, qada dan kadarnya. Takdir itu adalah perbuatan Allah. Apa kata Allah? Kul kullu min indillah. Tiap-tiap segala sesuatu baik dan buruk itu nyatanya perbuatan aku. Apa buktinya bahwa buruk itu perbuatan Tuhan? Kalau masalah yang baik tidak ada problem itu dah. Ya, yang buruk. Buktinya yang buruk itu datangnya daripada Allah dan itu perbuatan Allah. Nabi pernah berdoa. Apa doa Nabi? Allahumma inni a'udzubika min syarri ma khalaqta. Ya Allah, aku berselindung kepadamu ya Allah dari kejahatan dan keburukan yang Engkau ciptakan ya Allah. Rupanya buruk itu Allah yang ciptakan. Kalaulah buruk itu Allah yang ciptakan dan Allah yang jadikan, itu maknanya bahwa perbuatan buruk itu itulah nyatanya fiilnya Allah. Ya. Kalau buruk itu nyatanya perbuatan Allah, lalu bagaimana cara menyikapi perbuatan Allah yang buruk itu? Nah, lihat memahaminya. Makanya kita tidak boleh lepas dari syariat. Gunakan kecerdasan rohani dan akal fikir untuk menilik akan rahasia Tuhan. Yang baik itu aku yang buat, aku yang jadikan. Namun yang baik ini aku suruh untuk mengerjakannya dan aku ridhoi yang melaksanakannya. Ya, yang baik aku yang ciptakan, aku yang jadikan, aku suruh mengerjakannya dan aku larang untuk dan aku ridhoi bagi yang memperbuatnya. Itu yang baik. Yang buruk juga aku yang ciptakan. Namun yang buruk ini aku larang untuk mengerjakannya dan aku murkai bagi yang melaksanakannya. Apa maknanya? Kalaulah buruk itu Allah yang ciptakan, lalu kenapa Allah melarangnya? Nah, Allah yang menciptakan buruk itu sebenarnya untuk menguji keimanan dan kepatuhan diri kita kepada dirinya. Makanya diberi sebuah ujian. Yang kedua, walaupun Allah menciptakan buruk, namun Allah tidak pernah ridho kepada perbuatan buruk. Apakah Allah itu suka kepada yang buruk? Tidak. Apa kata Allah? Innallaha la yazlimun nasa syai'a. Aku tidak pernah berbuat zalim kepada dirimu. Walaupun perbuatan zalim itu nyatanya perbuatan aku, namun aku tidak pernah mentakdirkan dirimu untuk berbuat buruk dan berbuat zalim tadi. Namun perbuatan buruk dan zalim itu aku ciptakan untuk menguji sejauh mana keimanan dan kepatuhan diri kita kepada Allah tadi itu. Ya, kenapa? Aku udah tahu kamu mau melakukan yang baik, kamu melakukan yang buruk, itu kan cerita aku. Tapi aku pingin diagungkan, aku ingin disembah dan puji. Inilah cerita aku sebenarnya. Jadi Allah sebagai skenario yang terbaik dan sutradara yang terbaik. Kita ini berada dalam cerita dan sandiwaranya Allah. Kenapa? Karena di waktu kita hidup di dunia ini, disinilah kita diuji dan dievaluasi oleh Allah setelah kita berada di alam dunia. Itu yang memahaminya. Yang ketiga,
cara memahami takdir ini, ya kan perbuatan Allah semuanya. Ada namanya secara ilzam, ada namanya secara bayan. Secara ilzam itu secara logika, rasio. Nah, bagaimana cara memahami takdir secara logika dan rasio? Contoh, si A ini dia masukkan lamaran ke dua buah perusahaan. Perusahaan B dan perusahaan C. Lalu lamaran si A diterima oleh kedua perusahaan ini. Namun perusahaan B ini memberikan upah untuk si A ini gajinya 5 juta. C memberikan gaji kepada si A ini 15 juta. Kira-kira secara ilzam, rasio dan logika, kalau si A itu adalah diri Bapak Ibu pilih yang mana? Yang 15 atau yang 5? Kenapa pilih yang 15? Kenapa tak 5? Lebih banyak nominalnya. Ini secara logika, rasio. Berarti secara urusan dunia, kita pandai memilih yang terbaik, yang banyak, yang rancak, yang kame. Itu urusan dunia. Pandai kita memilih. Namun kepincangan, ya, manusia itu cara berpikirnya pada saat dia dihadapkan dengan urusan akhirat, nih, ini jalan surga, ini jalan ke neraka. Siapa yang ingin masuk surga ada jalannya. Siapa yang ingin masuk neraka juga ada jalannya. Lalu kita pilih jalan ke neraka, kita bilang itu takdir. Itu yang salah tuh. Mestinya cara berpikir yang seimbang. Kalau kita pandai memilih urusan yang terbaik dalam urusan dunia, maka mestinya dalam urusan akhirat kita mesti pandai memilih yang terbaik dalam urusan akhirat. Pilihlah jalan surga dan pilihlah surga, bilanglah itu takdir. Jangan dipilih jalan ke neraka itu dibilang takdir. Makanya tidak balan dia cara berpikirnya. Ini cara berpikir yang seimbang tuh. Urusan dunia pandai memilih yang terbaik, urusan akhirat juga pandai memilih yang terbaiknya. Ya, itu yang pertama, secara ilzam. Secara bayan, apa kata Allah? Ini bayannya sesuai dengan keterangan Al-Quran. Mata dari nafsu maza taksibu wadan. Manusia tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi pada dirinya 5 menit, 10 menit ke depan, atau 1 hari ke depan, tidak tahu kita. Karena kita tidak pernah tahu apa yang terjadi pada diri kita, maka Allah suruh gini, fa iza azamta fatawakkal 'alallah wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Apabila telah kamu gunakan kecerdasan rohani dan akal fikirmu dalam berbuat dan berikhtiar sesuai dengan ilmunya, sesuai dengan syariatnya, maka berjalanlah kamu sesuai dengan syariat dan tuntunan itu. Kamu sudah berusaha bagaimana dirimu itu terhindar daripada mudarat dan bahaya. Namun setelah kamu lakukan yang terbaik berdasarkan akal fikir dan rohani dan ilmumu, hasil akhir daripada usaha dan ikhtiarmu, fatawakkal 'alallah, serahkan kepada aku, biarkan aku yang menyempurnakan dari setiap usaha dan ikhtiar apa yang kamu lakukan. Rupanya kita dah lakukan dengan baik, ikhtiar dengan baik, rupanya hasilnya tak sesuai dengan keinginan hati, tak sesuai dengan ilmu dan akal pikir. Ketika hasilnya tidak menyenangkan hati, tidak sesuai dengan ilmu dan akal pikir, disitulah kita mampu memandangnya itu dengan lapang dada. Inilah rupanya ketetapan yang telah ditentukan Allah 50.000 tahun sebelum adanya alam dan sebelum adanya kita. Ini yang Allah maksud, kula insan alzamnahu ta'ira fi unukihi. Setiap manusia ini telah dikalungkan Allah kitab luhnya di lehernya masing-masing. Ini bahasa Allah membuat perumpamaan. Setiap diri Bapak Ibu, Allah dah kalungkan di leher Bapak Ibu catatan amal buruk dan amal baik pada diri Bapak Ibu di leher masing-masing. Artinya, peristiwa apapun yang terjadi pada diri kita yang lampau, sekarang dan yang akan datang,
Itu adalah proses kitab luh sebenarnya. Namun karena kita tidak tahu apa yang ditulis Allah pada diri kita, baik atau buruk kita tidak tahu, maka disitulah kita gunakan kecerdasan akal fikir dan rohani untuk tetap selalu istiqomah berjalan dan meniti di atas jalan hidayah dan petunjuknya. Allah katakan apa? Ya ja'alakum nuro tamsuna bihi. Kalau kamu sudah mendapatkan nur dan hidayah, maka berjalanlah kamu di atas nur, hidayah dan petunjuk itu. Berjalanlah di dalam terang. Kalau kita sudah berjalan di dalam terang, berjalan di dalam nur, di dalam rahman dan rahimnya Allah, maka ketika itulah sandaran hati, jiwa dan rohani kita itu betul-betul full kepada Allah. Sehingga apapun yang terjadi kepada diri kita, baik dan buruk itu, ya, kalau baik kita syukuri, itulah nikmat. Kalau buruk itu kita sabar, karena itu adalah rahmat. Walaupun baik dan buruk dua jalan yang berbeda pada diri kita, namun kedua jalan ini sama-sama tujuannya menghantarkan kita untuk liqo sampai kepada Allah. Maksudnya, ketika terjadi sesuatu yang kurang baik, yang kurang nyaman pada diri Bapak Ibu, itu maknanya jangan Bapak Ibu hilangkan nikmat yang telah dipersiapkan Allah untuk kita dengan ujian yang sesaat. Nah, bahasa yang ringan ya. Ujian yang sesaat yang Allah titipkan kepada kita, bukan Allah timpakan. Ujian yang sesaat yang Allah titipkan kepada kita, janganlah dengan ujian itu kita menghilangkan nikmat yang telah dipersiapkan Allah kepada kita yang sangat luar biasa. Jadi ketika kita bisa melewati ujian itu dengan sabar, ikhlas, rupanya Allah memberikan surprise kepada kita. Surprise-nya apa? Allah telah mempersiapkan nikmat kepada kita yang tak bisa dijangkau oleh akal pikir. Inilah Ustaz katakan, kadangkala Allah itu membungkus surga itu dengan ujian, musibah. Ketika kita angkat ujian musibah itu dengan sabar, ini adalah datangnya dari Allah, Allah yang maha cinta dan Allah yang maha kasih sayang. Kita lewati dengan sabar, rupanya setelah tersingkap ujian tadi, surga rupanya di dalam. Allah sudah menanti kita dengan surganya. Kadangkala Allah juga tutup neraka itu dengan kemuliaan-kemuliaan. Ketika kita lupa kita bahwa kemuliaan itu datangnya daripada aku, wa ma bikum bi ni'matin fa minallah. Lupa kamu memandang nikmat itu datangnya daripada aku. Pada saat terbuka nikmat itu, rupanya di dalam nikmat kemuliaan itu sudah dipersiapkan Allah pula neraka di dalamnya. Jadi kuncinya, semua ujian yang terjadi pada diri kita, ambil hikmah dan iktibarnya bahwa Allah sedang mensucikan rohani kita supaya rohani kita menjadi tajam sehingga kita tidak pernah berburuk sangka kepada Allah, berburuk sangka kepada diri dan takdir ini. Contoh nih, Bapak Ibu nih punya ladang kayak Pak Legi, ya, ladangnya besar dan wasiatnya sudah disampaikan untuk menantunya itu. Amin. Ketika kita ada lama tak ke ladang, udah 6 bulan, rupanya ladang kita tuh udah banyak ilalangnya, semak belukarnya. Kita bawa parang, kita bawa arit. Rupanya parang dan arit yang kita bawa itu tumpul matanya, tak tajam. Ketika arit itu kita bawa, matanya tumpul, tidak tajam. Lalu kita juga berkehendak membersihkannya. Bagaimanapun tenaga ini kuat mengayunkan arit tadi, sabit tadi, tangga ketiaknya yang ilalang itu tidak akan bersih itu. Capek kita buatnya. Ya. Lalu Pak Legino dan kita berpikir, bagaimana supaya semak belukar ilalang ini bisa cepat bersih dengan arit ini. Lalu arit ini kita asah. Kalau betul-betul tumpul betul, digerinda. Ditokok dulu, dibakar, tokok lagi, gerinda lagi. Ketika Bapak Ibu gerinda arit itu,
Jangan Bapak Ibu khawatir arit itu akan patah. Ya, jangan khawatir arit itu kan patah. Lihat hasilnya setelah dibakar, digerinda, digosok, hasilnya dia mengkilat dan tajam. Ketika sudah mengkilat dan tajam, maka rambahkanlah kepada semak belukar itu, semuanya bersih itu. Maknanya apa? Lihat, ketika kita dititipkan Allah namanya ujian, cobaan dan musibah, sebenarnya Allah sedang mengerinda, sedang mengasah ruhani kita supaya ruhani kita itu tajam untuk memandang Allah di atas segala-galanya. Jangan ketika diuji dan dicoba kita itu khawatir, kita takut, kita. Disitulah sebenarnya Allah itu sayang kepada Bapak Ibu ketika diberi ujian. Kenapa? Ketika Allah memberi ujian kepada Bapak Ibu dalam pandangan Allah, bukan dalam pandangan Bapak Ibu, dalam pandangan Allah, Allah sedang menaikkan makom dan derajat Bapak Ibu sebenarnya. Jadi siapa yang takut dengan ujian yang Allah titipkan kepada dirinya, maka secara pemahaman lahiriahnya dia menolak dan mengingkari, dia tidak ingin naik kelas di hadapan Allah. Nah, berarti ujian itu tanda Allah sayang sebenarnya. Kalaulah Allah sayang kepada diri kita dengan ujian itu, kalau akal pikir Bapak Ibu tak mampu mencernanya, tak mampu mengambil hikmah di balik ujian itu, jangan Bapak Ibu berburuk sangka dengan Allah terhadap ujian yang Allah titipkan kepada diri kita. Karena Allah memberikan ujian itu kepada kita sesuai pula dengan kadar kemampuan iman dan ilmu yang Allah berikan kepada kita. Inilah makna firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Apa artinya itu? Allah tidak akan pernah memberikan ujian melainkan sesuai dengan kesanggupan hamba. Nah, ini maknanya secara logika ilmiah. Kalaulah kita dititipkan Allah ujian satu, maka Allah juga akan berikan kemampuan kita satu untuk menyikapi ujian yang satu ini. Kalau Allah beri kita ujian 3, Allah beri juga kemampuan kita 3 untuk menyikapi ujian yang 3 ini. Disitulah letaknya itu, Allah itu betul-betul arif dan bijaksana dalam memberikan ujian sesuai dengan makom daripada hambanya. Kalaulah Bapak Ibu, ya, suami tak sanggup dia menerima ujian yang Allah titipkan kepada dirinya, maka ujian itu dititipkan Allah kepada istri. Kalau istri tak sanggup menerima ujian yang Allah berikan kepada dirinya, maka ujian yang ada pada suami dan istri itu dititipkannya melalui anaknya. Itu artinya, ketika anak kita mendapatkan ujian, sebenarnya yang diuji itu adalah ibunya. Sebenarnya ujian yang pada ibu itu sebenarnya ujian suami, karena suami tidak sanggup dititipkan ke sini, tak sanggup dititipkan ke sini. Itu maknanya apa? Allah tidak akan pernah membebani hambanya kalau hamba itu tidak sanggup, karena aku lebih tahu daripada hamba. Kesimpulannya, kesimpulan, pada saat Bapak Ibu menerima ujian dari Allah, dalam pandangan Allah, Bapak Ibu termasuk orang yang kuat dalam menerima ujian itu. Sebab kalau Bapak Ibu tak kuat, Allah tidak akan pernah berikan ujian. Jadi jangan bilang, aku tak mampu ya Allah. Jangan tidak mampu dalam pandangan kita, tapi mampu dalam pandangan Allah. Itu yang hati yang tenang itu. Kemudian yang terakhir, bagaimana proses baik buruk ini lagi? Datangnya daripada Allah. Seseorang ya bermain di halaman rumah kita. Anak kita bawa kawannya main futsal di situ. Rupanya di situ ada kaca, ada paku. Kita berpikir, kalau kita tidak ambil kaca dan paku itu di situ, anak kita dan temannya bisa pecah kakinya, belah, kena kaca itu. Lalu Bapak Ibu ambil paku atau kaca tadi, dibuang dia. Pertanyaannya, perbuatan Bapak Ibu itu baik atau buruk? Baik. Ya kan?
Yang kedua, nampak pula ada anak tetangga, pas pula bermusuhan dengan ayah ibunya, sengaja diletakkan paku lagi sana supaya ban motornya bocor. Ya, perbuatan bapak ibu tuh baik atau buruk tuh? Buruk. Ya. Pertanyaan yang ketiga, ketika kita membuang kaca dan paku di halaman rumah kita pada anak dan temannya, anak teman kita bermain, bisakah bapak ibu membuang paku itu, kaca itu dari halaman itu kalau tidak ada qudrat dan iradat Allah tuh? Tidak bisa. Itulah maksudnya baik itu datang daripada Allah. Kemudian ketika bapak ibu melihat ada anak tetangga musuh, lalu diletakkan lagi di situ paku tuh, baik atau buruk tuh? Bisakah bapak ibu meletakkan paku ke situ kalau tidak ada qudrat iradat Allah tuh? Itulah yang buruk, itu datang daripada Allah secara hakikatnya. Secara hakikatnya tuh. Namun walaupun itu secara makna hakikatnya itu adalah fiilnya Allah, Allah kan suruh kita tadi, aku buat buruk itu, aku ingin menguji kamu. Apakah kamu mau tidak mempergunakan kecerdasan rohani dan akal pikirmu bahwa kamu sebenarnya sedang diuji? Apakah kamu mengikuti dorong hawa nafsumu atau kamu mengikuti maunya dan kehendaknya aku, kata Allah. Disitulah mesti dipahami, walaupun kita memahami hakikat, tapi jangan kita ini meninggalkan syariat, jangan membunuh syariat. Ya, tetap sempurnakan syariat, tetap sempurnakan namanya ikhtiar kita tadi. Namun setelah kita bersyariat dan berikhtiar, serahkan kembali kepada Allah itu. Disinilah letaknya Rasulullah itu, ketika ditawari oleh malaikat, wahai Muhammad, engkau nabi, engkau rasul, kalau engkau ingin membalas perbuatan mereka Muhammad, maka mintalah kepada Allah, sekejap mata gunung batu yang ada di Taif ini akan aku angkat, aku cabut, aku lemparkan kepada mereka dan kampung itu akan aku lipat. Lalu apa kata Rasul? Wahai Jibril, aku ini diutus Allah bukan untuk melaknat umat, tapi aku ini diutus Allah liutamima makarimal akhlak. Ketika itulah Rasulullah, walaupun harimau di dalam kambing juga keluarnya. Ale ngerti bahasa apa itu? Walaupun amarah di dalamnya, bergebu-gebu dia, tapi tetap sifat sabar juga yang dikemukakan. Nah, sebab kalau harimau di dalam, kita keluarkan pula harimau itu, digulungnya nak orang itu semuanya itu. Nah, jadi walaupun panas hatinya, galau aku, tetap wajahnya wajah yang ceria, senyumnya senyum yang manis itu. Ya, makanya di situ Nabi mengatakan, innakum lantas'un nasa bi amwalikum fasahu bi bastil wajhi wa husnul khuluqi. Kamu tidak akan pernah bisa menundukkan suamimu, dan kamu tidak akan pernah bisa menundukkan istrimu dan orang yang kamu cintai dengan hartamu, dengan pangkat jabatan kamu. Tapi tundukkanlah suamimu tuh, ini ilmu untuk ibu-ibu. Tundukkan suamimu itu, dan tundukkan pula istrimu, bagi bapak-bapak, ya, dengan wajah yang manis dan akhlakul karimah. Ah, itu dia. Ya, tunjukkanlah dengan wajah yang manis, akhlak yang baik. Akhlak bi akhlakillah itu, makanya Allah katakan, tahallaku bi akhlakillah, berakhlaklah kamu dengan akhlaknya Allah, menjadi rahmat itu. Barulah kita paham suami istri itu seperti sebuah pakaian. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Istrimu itu pakaian bagimu suami, suami itu pakaian bagimu wahai istri. Namanya pakaian itu menutupi tubuh, aib, panas, cuaca dingin, dan aurat. Itu maknanya suami istri itu difungsikan oleh Allah, gambarnya seperti sebuah pakaian. Ketika aib istri kita terlihat, auratnya nampak, karena itu adalah istriku, baiknya istriku itu aku, maka kita ambil pakaian kita kasih sama dia, tutupi dia, bimbing dan tunjuk ajar dia. Ketika aib suami kita terlihat, auratnya nampak, karena kita ini adalah pakaiannya, ambil pakaian kita, tutupi dia, biar tertutup aurat dan aibnya. Barulah dia berfungsi, hunna libasul lakum wa antum libasul hunna. Kelebihan yang ada pada suami,
mampu menutupi kekurangan yang ada pada istri. Kekurangan yang ada pada istri mampu ditutupi oleh kelebihan yang ada pada suami. Sebaliknya, kekurangan yang ada pada suami mampu ditutupi dengan kelebihan yang ada pada istri itu. Situlah baru istri suami itu seperahu dia. Dunia wal akhirat, maka wajib Bapak Ibu nikah batin kembali dengan istri yang sama dan suami yang sama. Ini hakikat memahami takdir itu. Jadi Bapak Ibu pahami proses hakikat takdir itu secara ilzam dan secara bayan, bahwa itu datang daripada Allah yang maha baik, pasti hasilnya baik. Zohirnya saja tak baik tuh, karena tak menyenangkan hati, tak sesuai dengan pikiran. Padahal dalam pandangan Allah itu yang baik, kata Allah. Kan itu yang Allah bilang, wa asa antakarahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi sesuatu yang kamu anggap tidak baik dalam pandanganmu, padahal menurut aku itu baik bagi dirimu. Sesuatu yang baik dalam pandanganmu, mindset kamu, padahal menurut aku itu jelek buat dirimu. Apa sebabnya? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Aku nih Allah Maha tahu. Kamu hambaku jangan sok tahu, sok lebay. Itu. Jadi menjadi orang patuh aja lah kita, insya Allah lah itu Bapak Ibu. Kalau kita menjadi orang yang patuh, orang yang penurut, bahasa ustaznya bahasa lucu lah. Kok sakitnya berubah nyawa, ya kan? Kok panik mau jual, kan begitu. Kok kantuk bawa lalu, tapi jangan nanti nggak makan kita. Jadi nikmati aja hidup tuh, nggak boleh nyala-nyalakan lagi. Kalau udah suami istri yang kayak gitu, insya Allah itu, ya itu yang dunia wal akhirat itu Bapak Ibu. Sebab apa? Kalau ada Bapak Ibu dan nikah batin, selingkuh istrinya, Bapak tahu tuh. Karena apa yang ada pada istri ada pada kita tuh. Suami selingkuh, ibu-ibu juga tahu apa yang ada pada suami itu juga ada pada kita. Kenapa? Karena kita ini belahan jiwanya. Dan kita ini adalah jantung hatinya. Ini yang dikatakan min nafsil wahidah, itu diri yang satu itu. Mungkin tuh Pak, udah panjang kemana arahnya nih. Kalau kurang nyambung, sampaikan lagi sama Ustaz. Ustaz ngelantur aja, ini dia ngalir aja tuh. Oke, silakan Pak, Bapak yang ini.